Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Kang, siap. Tunggu sebentar ya. Ana izin apa namanya itu join juga di akun satu lagi. Oh, nah Ustaz. Eh, Afwan sebelumnya kalau di yang akun yang ini suaranya lebih jelas nggak dari yang kemarin? Ini jelas Ustaz? Oh Alhamdulillah. jelas. Oh iya, alhamdulillah. Baik, syukran Kang, jazakumullah khairan. Oh iya, Ustaz. Baik, share screen-nya udah muncul? Mau muncul Ustaz? Yang, Oh, iya. oh iya. Baik, Ana izin pakai dua akun karena eh Qadarullah, waktu kemarin kan satu akun ya, di tab saja, ternyata suaranya kurang agak kecil gitu waktu di record YouTube tuh. Nah, Ustaz. Tab, kita mulai. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Alhamdulillah atas berkat pertolongan dan juga segala kenikmatan dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan kembali di Dars Darussulullah jilid yang pertama. Semoga pembelajaran kita kali ini senantiasa menjadi bekal kita dan juga pahala gitu untuk di akhirat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Taib. Mungkin Ana izin mengulas pembelajaran sebelumnya gitu terkait yang pertama tentang apa namanya tuh isim isyarah ya. Yang pertama tentang isim isyarah, yaitu adalah kata hadza yang bermakna ini. Nah, ini namanya adalah isim isyarah atau istilah lainnya adalah kata tunjuk. Nah, tentunya untuk menggunakan kata hadza atau isim isyarah ini ada ketentuannya, ada kaidahnya gitu ya, ada aturan mainnya gitu. Nah, aturan mainnya itu yang pertama bahwasanya isim isyarah ini menunjukkan sesuatu yang dekat dengan kita gitu ya. Artinya sesuatu yang masih digapai di jarak dekat gitu ya, antara kita dengan sesuatu yang ingin kita tunjuk. Semisal contohnya adalah hadza komisun atau hadza baitun, dan memang rumahnya atau kemejanya pun memang dekat dengan kita gitu ya. Lalu kita ingin menunjuk kemeja tersebut atau rumah tersebut, karena memang jaraknya dekat, jadi kita menggunakan kata hadza. Itu yang pertama, aturan yang pertama. Lalu yang kedua adalah eh, ini kata yang ditunjuknya atau sesuatu yang ingin kita tunjuknya itu untuk berjenis laki-laki. Nah, untuk berjenis laki-laki ya, kita sederhanakan dulu saja. Jadi kita nggak pakai istilah bahasa Arabnya gitu supaya kita sederhanakan dulu saja supaya kita bisa pahami dulu. Yang dimaksud berjenis laki-laki di sini dalam artian
tidak memiliki tak marbutoh ya, tidak memiliki tak marbutoh. Nah, tidak ada tak marbutoh. Yaitu taknya tuh yang berbentuk seperti bulat seperti ini ya, ada titiknya. Di tentunya tak marbutoh di sini di akhir katanya ya, di akhir apa namanya itu di akhir kata benda tersebut. Nah, semisal contoh di sini kan semuanya contoh-contoh yang ada di sini tuh ini kata yang kita tunjuk itu berjenis laki-laki, tidak ada tak marbutohnya gitu. Berbeda ketika semisal contoh katanya semisal madrasah gitu ya, semisal madrasah yang artinya sekolah. Nah, maka kita tidak bisa menggunakan kata hadza untuk menunjuk sekolah gitu yang ada di dekat kita. Maka ini tidak bisa, ya tidak boleh. Nanti ada kata tunjuk yang lainnya. Seperti itu. Itu yang pertama terkait dengan isim isyarah atau kata tunjuk. Nah, lalu di pelajaran berikutnya kita sudah belajar tentang istifham atau pertanyaan gitu ya. Nah, di sini ada apa istilah itu kita sudah belajar cara bertanya gitu ya, cara atau ya cara bertanya ada dua gitu ya. Yang pertama menggunakan kata ma, kalau ini ya ada ma. Lalu yang kedua ada hamzah istifham. Ya, jadi ada ma istifham, ada hamzah istifham. Nah, keduanya konteksnya berbeda gitu ya. Kalau pakai ma, misalkan contohnya mahadha di sini, ini ketika kita ingin menanyakan sesuatu yang belum kita ketahui gitu ya. Ingin menanyakan sesuatu yang belum kita ketahui. Maka ketika kita ditanya misalkan oleh orang lain, mahada apa ini, maka kita langsung jawab saja gitu, datangkan jawabannya gitu. Semisal hada baitun. Nah, jadi ketika ada seseorang yang bertanya kepada kita menggunakan kata ma, misalkan mahada, katakanlah, maka kita jawab langsung saja gitu, hada baitun, atau hada kitabun misalkan. Berbeda dengan format pertanyaannya menggunakan kata hamzah ya. Ada a gitu ya. Yang namanya hamzah istifham. Nah, kalau hamzah Yes. istifham ini ketika si penanya ini ragu-ragu dengan pernyataan atau tebakan gitu ya. Eh, jadi ingin apa istilah itu ingin memastikan gitu pernyataan atau tebakannya benar atau tidak. Nah, maka untuk cara menjawabnya ketika semisal kita ditanya itu tentang atau ditanya dengan pertanyaan seperti ini, semisal contoh ahadza baitun misalkan. Nah, maka cara jawabnya kita tidak langsung mendatangkan jawabannya dulu, tapi sebutkan dulu naam atau la. Jadi disebutkan ininya dulu ya. Ada naam, ada la. Nah, naam untuk apa istilahnya itu pernyataan atau tebakannya itu ternyata memang benar gitu. Kalau naam diartikan iya gitu ya kalau bahasa kitanya. Nah, kalau misal tadi tebakan atau pernyataannya benar, kita sebutkan dulu naam, baru kita datangkan lagi gitu jawabannya. Halo Ustaz, suaranya nggak ada Ustaz. Kayaknya terputus apa ya? Atau nge-lag?
Bentar. Halo, cek. Terdengar Ya kan? Ustaz, ya Oh Ustaz, ya, tadi sempat keputus. iya. Afwan. Kadarullah tadi ternyata kotanya udah keburu habis. Jadi ini apa minta Oh, hotspot sebentar gitu. oh nah Anak Ustaz. kira-kira apa masih apa namanya itu masih ada gitu ternyata baru ada pemberitahuan. Baik, ini juga keluar ya si ininya tiba-tiba keluar. Tab sebentar. Nggak bisa ya yang ini. Tab, izin sebentar ya Kang. Anak ini apa kadarullah ada masalah di tab lagi nyambungin Baik Ustaz. hotspotnya. Afan ya, Afan atas Baik Ustaz. ketidaknyamanannya. Enggak apa-apa Ustaz. Atau mungkin Anda coba ini saja ya, apa share screen di HP saja karena di tab kadarullah nggak bisa. Sebentar, Baik Anda coba Ustaz. share screen. Zoom. Sudah ada layar ya? Sudah Ustaz. Oh ya, baik. Anda izin share screen. Oh, kayaknya bukan di sini. Bentar. Ah, ini. Dan Anda izin share screen di sini aja, jadi tidak bisa coret-coret Iya Ustaz. apa-apa ya. Insya Allah Enggak semoga apa-apa. apa bisa tergambar gitu apa yang ingin dijelaskan. Nah, Tadi Ustaz. terakhir sampai ini ya, yang ahada ya, tapi dengan jawaban la itu ya kalau tidak salah, Iya betul betul? Ustaz. Betul Ah, Ustaz. ya. Izin singgung sedikit gitu ya, takutnya tadi belum sempat tersampaikan. Jadi ketika bentuk pertanyaannya menggunakan hamzah istifham, lalu apa istilahnya tuh ternyata tebakannya atau pernyataannya itu salah, maka kita sebutkan dulu la, ya.
huruf jawabnya berupa la, yang artinya tidak, lalu kita sebutkan jawaban yang betulnya apa. Nah, semisal di sini ahada sarirun. Si penanya ini menanyakan apakah ini ranjang, tapi ternyata yang ditunjuknya adalah kursi. Nah, maka kita jawab la, hada kursiyun. Nah, artinya bukan, ini kursi. Nah, seperti itu. Nah, itu tentang pembelajaran atau materi yang kita bahas di pekan kemarin gitu ya. Insya Allah sudah tergambar. Apa ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut? Tergambar Ustaz, cuman kemarin itu saya kan coba aplikasikan ya Ustaz. Saya tuh nanya ke anak-anak kayak mahada gitu. Ternyata Iya. yang dijawabnya itu benda yang dia itu perempuan Ustaz. Terus Oh iya, kata anak-anak tuh apakah kan anak nggak tahu ya itu bahwa itu tuh ternyata bahwa itu teh benda yang berjenis perempuan. Nah, ketika iya. tidak tahu itu apakah jadi harusnya bertanya mahadihi atau tetap nanyanya mahada Ustaz? Oh iya. eh Apa istilahnya itu? Kalau semisal mungkin kita belum tahu ya, bisa kita apa namanya tuh? Ya tidak mengapa sih gitu. Gak apa-apa karena kan kita belum tahu juga ya. Atau Iya mungkin Ustaz. kita lupa gitu ternyata bendanya berbentuk perempuan, ya insya Allah tidak mengapa gitu kalau semisal Oh, apa namanya itu menanyakan dengan eh, mahada. mahada dulu gitu ya, karena memang Oh, kita sebelumnya ya belum tahu atau mungkin baru tahu gitu ya ternyata benda tersebut eh, berjenis perempuan gitu. oh, Insya Allah tidak apa-apa gitu karena ya nah kita Ustaz. tadi belum tahu sebelumnya gitu. Insya Allah Iya, gak apa-apa. itu aja sih Ada Ustaz. yang ingin Oh ya, Tep, bagus Kang, Masya Allah dipraktekkan gitu ke Iya, biar nggak lupa Ustaz. ya, Masya Allah betul. Apa betul bahasa Arab itu harus banyak praktek gitu ya. Mulai dari teori atau apa materi-materi yang seperti ini gitu ya, sampai nanti materinya yang berlanjut dimanapun bahasa Arab itu perlu dipraktekkan gitu. Karena kalau Nah, tidak Ustaz. dipraktekkan jadi lupa gitu kitanya ya, betul Masya Allah. Barakallahu fikum. Baik. Kembali. Eh, Kita langsung saja ke latihan yang pertama. Nah, di sini latihannya dengan eh, menggunakan pertanyaan mahadza gitu ya, dengan ma istifham. Nah, mungkin Ana kasih contoh dulu saja. Jadi di sini tidak disebutkan ya apa istilahnya tuh si jawabannya. Jadi kita ibaratnya sedang ditanya aja gitu. Ketika ada seorang penanya ingin menanyakan sesuatu sembari menunjukkan gitu sesuatu yang dekat dengannya dan ternyata benda tersebut adalah misal di sini kunci gitu. Berarti kita langsung saja jawab misalkan mahada lalu dia menunjuk ke kunci langsung kita jawab hada miftahun. Ya, hada miftahun. Nah, akhirannya itu dibaca ya apa miftahun gitu ya. Ada tanwin gitu ya. Kita baca juga harokat akhirnya. Baik, seperti Ya, itu. Sambil diterjemahkan juga ya misalkan mahadza apa ini baru nanti jawab bahasa Arabnya hada miftahun ini kunci seperti itu ya insyaallah. nah, Ustaz. Baik, Bismillah. Silakan Kang, tafadhol. Mahada, apa ini? Hada miftahun. Ini kunci. Mahada, apa ini? Hada kitabun. Ini buku. Mahada, apa ini? Hada qalamun. Ini pulpen. Mahada, apa ini? Hada babun. Ini pintu. Mahada, apa ini? Hada baitun. Ini rumah. Mahada, apa ini? Hada kursiyun. Ini kursi. Baik, Masya Allah, barakallahu fikum, alhamdulillah betul semua jawabannya. Baik, kita lanjut ke latihan yang kedua.
Nah, kalau di sini dengan format pertanyaan menggunakan hamzah istifham ya. Jadi ketika si penanya ini ingin memastikan atau mengkonfirmasi pernyataan atau tebakan yang ia sebutkan gitu ya. Apakah ini benar atau tidak. Nah, ketika jawab apa sih tebakannya benar, berarti kita sebutkan dulu naamnya, baru kita sebutkan jawaban benarnya sambil menegaskan gitu ya. Kalau semisal salah, sebutkan la, lalu sebutkan jawaban yang benarnya. Baik, silakan Kang. Ahadza baitun? Apakah ini rumah? La. Hadza masjidun. Bukan, ini masjid. Ahadza miftahun? Apakah ini kunci? La. Hadza qalamun. Ini pulpen. Ahada ahada komisun. Naam. Hadza komisun. Ahada najmun. Apakah ini bintang? Naam. Hadza najmun. Ini bintang. Iya, ini bintang. Ah ya, Masya Allah. Barakallahu fikum. Betul semua jawabannya. Taib. Kita coba lanjut ke latihan yang ketiga ya. Di sini eh, apa namanya itu si perintahnya adalah iqra waktub. Iqra yang artinya tulislah, dan waktub. Wa di situ artinya dan, uktub artinya afan. Iqra bacalah, waktub dan tulislah. Taib. Nah, di sini harokatnya tidak ada gitu ya. Jadi kalau bahasa kitanya tuh harokatnya gundul gitu ya. Jadi kita di sini belajar untuk mengharokati gitu ya, mengharokati sambil baca gitu ya. Jadi baca sambil menulis harokat ininya gitu ya, harokat yang tepatnya apa gitu. Nah, inilah kelebihan dari apa istilah itu durusul lugah tuh, kita baca sambil mengharokati gitu ya. Jadi nanti supaya apa namanya itu, yang pertama kita terbiasa baca, dan juga nanti kan suatu saat ke depannya ya, semoga Allah berikan taufik ya, bisa apa namanya itu sedikit-sedikit baca teks Arab gundul gitu ya, tanpa harokat. Baca kitab-kitab ulama ya rata-rata tidak ada harokatnya gitu. Jadi kita belajar dari step awal itu dari sini dulu gitu, insya Allah. Semoga Allah mudahkan. Tapi di sini Ana coba kasih contoh dulu. Nah, di sini ada apa namanya itu kalimat hadza maktabun. Nah, di sini cara bacanya adalah hadza maktabun. Dan ini juga kosakatanya gak jauh ya, masih sama dengan yang sudah kita hafalkan atau sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi insya Allah nggak terlalu insya Allah nggak susah gitu ya, nggak, kosakatanya masih sama seperti sebelumnya supaya memudahkan. Dan di sini hadza maktabun itu apa, bacanya demikian, dan juga harokatnya pun demikian gitu ya. Silakan Kang Kendi, kita bacanya dari kanan ke kiri ya. Nanti yang barisan keduanya juga sama dari kanan ke kiri. Ya, silakan. Nah, Ustaz. Yang kedua, langsung Hadza aja. maktabun. Ini Oke, meja. oke. Hadza masjidun. Ini masjid. Hadza qalamun. Ini pena. Ini pulpen. Oke. Hadza sarirun. Ini ranjang. Ma hadza? Apa ini? Hadza kursiyun. Ini ini kursi. Ahadza baitun? Apakah ini rumah? La, tidak. Hadza masjidun. Ini masjid. Ma hadza? Apa ini? Hadza miftahun. Ini kunci. Baik, Masya Allah, barakallahu fikum, betul semua cara bacanya gitu ya. Jadi ya begitu ya. Apa alhamdulillah sudah bagus bacaannya, dan juga harokatnya sudah tepat. Insya Allah sedikit-sedikit
apa namanya tuh bisa mulai terbiasa gitu dengan apa namanya itu tulisan berbahasa Arab tanpa harokat gitu. Semoga insya Allah semoga Allah mudahkan ke depannya kita belajar sedikit-sedikit ya. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu terkait dengan apa namanya itu tentang isim isyarah, kemudian ma istifham dan juga hamzah istifham gitu ya. Nah, itu materi kita sebelumnya. Lalu kita berpindah ke materi berikutnya yaitu tentang man. Ya, di sini ada materi baru lagi gitu, yaitu man. Nah, man di sini ini namanya juga sama ya, termasuk isim istifham gitu ya. Jadi kata tanya, kata tanya. Tapi apa sih bedanya dengan ma? Nah, bedanya man dengan ma, kalau ma itu kemarin ya, di pekan kemarin eh, itu biasanya untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal gitu ya. Atau benda mati lah katakan gitu ya, atau benda mati atau sesuatu intinya sesuatu yang tidak berakal ya. Itu mak gitu ya. Adapun kalau man itu ya kalau bahasa kitanya siapa gitu ya, siapa. Berarti kan untuk menanyakan seseorang gitu ya, seseorang ya, atau ya yang tentunya yang berakal gitu ya. Atau bahasa Arabnya itu akil ya. Kalau tidak berakal berarti ghairu akil. Nah, kalau man di sini untuk menanyakan seseorang sederhananya atau untuk menanyakan eh, akil yaitu yang berakal gitu ya. Tapi kalau ma eh, secara umum gitu untuk menanyakan sesuatu yang tentunya tidak berakal gitu. Nah, di sini Anda coba bacakan dulu teksnya gitu ya. Man hada, man artinya siapa, hada ini. Ya, man hada siapa ini? Kita baca dulu dari kanan. Man hada, siapa ini? Hada tobibun. Ini dokter. Nah, di sini ada kosakata baru lagi ya. Tobib artinya dokter. Ya. Man hada, siapa ini? Hada tobibun. Ini dokter. Kemudian di sebelah kirinya, man hada, siapa ini? Hada waladun. Ini anak lelaki. Ya. Karena di sini apa namanya tuh gambarnya adalah anak lelaki ya. Jadi kita jawabnya anak lelaki. Meskipun ya sebenarnya walad itu bisa juga untuk perempuan. Tapi kita fokuskan dulu untuk laki-laki dulu saja ya. Sini kita waladnya laki-laki saja. Type. Kemudian di sebelah kanan bawah, man hada, siapa ini? Hada talibun. Ini siswa. Nah, di sini juga ada kosakata baru lagi, talib yang artinya siswa. Kemudian di sini, ahadha waladun, apakah ini anak lelaki? La, hada rojulun. Bukan, ini seorang lelaki. Ya. Jadi kalau walad tadi anak lelaki, kalau rojul ini lelaki dewasa gitu katakan. Atau lelaki secara umumnya. Tapi rojul di sini biasanya digunakan untuk yang sudah dewasa gitu ya katakan. Baik, mungkin masih ada ya. Baik. Kalau apa kita segini dulu aja. Maksudnya baca dulu yang ini dulu. Ya, Baik, bisa. silakan. Eh, Ana coba baca ulang nanti Kang Kendi bisa ikuti ya, bacaan Ana. Baik, Ustaz. Bismillah. Man hada, Man hada, hada tobibun. hada tabibun. Oh ya, Ana belum diterjemah ya. Gak apa sekarang aja. Siapa ini? Ya. Siapa ini? Ini dokter. Ini dokter. Taib. Man hada, Man hada, siapa ini? siapa ini? Hada waladun. Hada waladun. Ini anak lelaki. Ini anak lelaki. Taib. Man hada, siapa ini? Man hada, siapa ini?
Hadza talibun. Ini siswa. Hadza talibun. Ini siswa. Ahadza waladun. Apakah ini seorang anak lelaki? Ahadza waladun. Apakah ini seorang anak lelaki? La, hadza rajulun. Bukan. Ini lelaki dewasa. La, hadza rojulun. Bukan ini lelaki dewasa. Taib. Santum barakallahu fikum. Taib kita eh, masih ada waktu ya kurang lebih. Kita lanjut dulu aja. Taib ini sampai taib. Ya kita sampai sini aja ya sebelum insya Allah sebelum latihan semoga kita bisa selesai karena waktunya juga 40 menit ya. Jadi kita sedikit-sedikit aja gitu. Yang latihannya insya Allah Ya, Ustaz. di pekan depan saja. Taib, Ya, Ustaz. kita baca di sini. Anak coba baca dulu karena ada beberapa kosakata yang baru lagi ya. Jadi Anda coba baca dulu saja. Ya, Bismillah. Mahada, apa ini? Hada masjidun. Ini masjid. Man hada, siapa ini? Hada tajirun. Ini pedagang. Nah, tajir di sini artinya pedagang ya. Kalau di bahasa kita jadinya orang kaya gitu. Tapi kalau Iya, tajir tadi. ini di sini jadi orang kaya kalau di sini. Karena entah kenapa di sini jadi orang kaya ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab aslinya tajir itu artinya pedagang gitu ya. Orang yang melakukan jual gitu ya. Orang yang Iya. berdagang. Baik, kita lanjut. Hada kalbun. Ini anjing. Nah, ahada kalbun. Apakah ini anjing? La, hada kitun. Bukan. Ini kucing. Di sini ada mufradat apa? Ada kosakata baru, kitun artinya kucing. Gitu. Hada himarun. Ini keledai. Ahada himarun. Apakah ini keledai? La, hada hisonun. Bukan, ini kuda. Nah, di sini hison artinya kuda. Lalu wama hada dan apakah ini? Nah, di sini ada waw ya. Di sini ada waw. Kita artikan dan gitu ya. Kata penghubung gitu ya. Wama hada dan apa ini? Hada jamalun. Ini unta. Ya. Ma hada hada dikun. Afan. Ma hada apa ini? Hada dikun. Ini ayam jantan. Ini ayam jantan. Iya. Baik. Terus man hada siapa ini? Hada mudarrisun. Ini guru. Ahada komisun. Apakah ini kemeja? La hada mindilun. Bukan. Ini tisu gitu ya. Mindil itu bisa tisu atau apa istilahnya itu sapu tangan gitu ya. Kalau tidak salah, ini artinya ya sapu tangan. Kita sepakati saja sapu tangan ya, karena di sini ada Iya. corak-coraknya gitu ya. Kita sepakati sapu tangan saja. Baik, itu kita coba baca lagi. Nanti Kang Kendi coba ikuti. Tab, Ya, Ustaz. Bismillah. Mahada apa ini? Ma hadza apa ini? Hada masjidun. Ini masjid. Hadza masjidun. Ini masjid. Man hada? Siapa ini? Man hadza? Siapa ini? Hada tajirun. Ini pedagang. Hadza tajirun. Ini pedagang. Hada kalbun. Ini anjing. Hadza kalbun. Ini anjing. Ahada kalbun. Apakah ini anjing? Ahadza kalbun. Apakah ini anjing? La, hada kitun. Bukan, ini kucing. La, hadza kitun. Ini bukan. Ini kucing. Hada himarun. Ini keledai. Hadza himarun. Ini keledai. Ahada himarun. Apakah ini keledai?
ahada himarun, apakah ini keledai? La hadza hisanun. Bukan, ini kuda. La hada hisonun, bukan ini kuda. Wa ma hadza, dan apakah ini? Wa ma hada, dan apakah ini? Hadza jamalun. Ini unta. Hada jamalun, ini unta. Ma hadza, apa ini? Ma hada, apa ini? Hadza dikun. Ini ayam jantan. Hada dikun, ini ayam jantan. Man hadza, siapa ini? Man hada, siapa ini? Hadza mudarrisun. Ini guru. Hada mudarrisun, ini guru. Ahadza qamisun. Apakah ini kemeja? Ahada komisun, apakah ini kemeja? La hadza mindilun. Bukan, ini sapu tangan. La hada mindilun, bukan ini sapu tangan. Baik, Masya Allah, barakallahu fikum. Oh ya, ada sedikit tambahan untuk kitun itu katakan kucingnya kucing jantan ya. Maksudnya kucingnya kucing jantan. Karena nanti yang betina ada lagi gitu istilah apa nama nama lainnya dalam bahasa Arab gitu ya. Begitu juga Hmm, kata Jamal itu untanya unta jantan gitu ya. Jadi supaya apa namanya itu bisa terbedakan gitu ya. Oh ternyata kalau Jamal itu untanya unta jantan gitu. Karena nanti ada juga unta tapi dengan kata lain gitu, bukan Jamal gitu ya dalam bahasa Arabnya. Tapi ada kata lain yang ternyata itu bukan jantan gitu. Jadi Jamal di sini artinya unta jantan dan juga Kitun di sini kucing jantan seperti itu. Baik, Masya Allah barakallahu fikum. Mungkin karena takutnya keburu nggak ya kalau ini. Gak apa atau ini dars kedua ya. Baik, kalau latihannya mau di Kang Kendi mau apa namanya itu? Mau dibahas sekarang juga atau gimana? Atau mau pekan depan aja? Anda ngikut Kang Kendi saja gitu. ya, sekarang berapa menit lagi, Sah? Masih. Eh, kita mulai itu jam 6.20 ya tadi itu ya atau jam 6.20-an. Ikut Ustadz aja. Saya mah bisa Oh, baik. menyesuaikan. Nah, baik. Oke, gak apa-apa lah. Apa kita pekan depan saja sambil masuk ke dars atau pelajaran kedua ya. Gak apa-apa. Kita pekan depan saja. Kita sedikit-sedikit dulu saja gak apa-apa. Kemarin tadi Iya, kita Sah. sudah dari ya udah alhamdulillah kita udah cukup banyak ngambil latihan ya dari halaman 7 sampai sampai Ustadz halaman 11. yang dikun itu karena dia nggak berakal ya meskipun dia makhluk hidup gitu ya. Jadi pakai ma gitu ya Ustadz ya. Ma ada Gimana? kan tadi kalau man itu menunjukkan yang berakal gitu ya Ustadz ya. Sama hidup gitu ya. Eh, Kalau mak ya meskipun dia hidup apa namanya tuh dia hidup namun ya semisal hewan gitu ya katakan karena kan Tidak. dia sebenarnya berakal juga ya jadi sebenarnya dia gak berakal Oh, juga gitu jadi betul pakai mak juga gitu karena betul ya Ana lupa tadi bilang apa istilahnya tuh Ana tadi terlalu khusus ya bilangnya ya apa benda mati gitu katakan tapi sebenarnya lebih apa lebih generalnya lebih menyeluruhnya tuh ma di sini untuk yang tidak berakal gitu katakan ya entah itu dia benda mati atau benda misalkan makhluk hidup ya katakan semisal kayak hewan ini atau tumbuhan juga makhluk hidup gitu misalkan itu kita pakai mak gitu pakai pakai kata tanya mak betul. Baik, Masya Allah.
Tapi syukuran Kang, jadi keinget gitu. Masya Allah. Ya, maaf banget. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Bagus pertanyaannya, Masya Allah. Berarti kosakatanya anak dari ini ya, bagusnya tuh Ustaz kayak anak ulang-ulang dihafalkan ya Ustaz yang baru-baru ini ya Ustaz ya. Iya, betul. Diulang-ulang aja gitu. Apa supaya apa saya tuh kita bisa tahu gitu, bisa nempel gitu. Betul, diulang-ulang saja. Ya Ustaz. Nanti siapa tahu ketika misalkan mungkin Kang Kendi lagi main ke kebun binatang di Bandung gitu misalkan. Oh, bisa sambil Iya. tunjuk-tunjuk. Masya Allah. Iya Bisa Ustaz. langsung dipraktek. Masya Allah. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sementara cukup Ustaz. Nanti kalau ada di grup mungkin Ustaz, Ana nanya. Kemarin tuh mau nanya di grup tapi takut gimana gitu. Jadi nantilah pas pertemuan aja. Oh, nggak apa-apa. Insya Allah, Iya, apa namanya itu? Kalau di grup, insya Allah bisa jawab. Apa namanya itu? Insya Allah bisa bantu jawab. Jadi supaya apa istilahnya tuh bisa kalau semisal mungkin ada apa materi atau jawaban yang belum terlintas di Ana bisa searching juga gitu. Gak apa, siap Ustaz. biar grupnya bisa hidup juga gitu. Gak apa, Iya Ustaz. insya Allah. Jazakallah khair Ustaz sebelumnya. Afan afan wa yakum wa jazakumullah khairan. Ada lagi yang ingin Eh, disampaikan? Sudah cukup Ustaz. Alhamdulillah rabbil alamin. Sebentar. Oke. Demikian yang bisa kita pelajari bersama. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan juga membuahkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena kita sama-sama ingin meniatkan kita belajar bahasa Arab ini untuk mempelajari agama kita secara utuh. Sebagaimana kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ta'allamul Arabiyyah fa innaha min dinikum." Pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu adalah bagian dari agama kalian. Maka dari itu bahasa Arab ini tidak bisa lepas dari agama kita. Karena sumber ajaran kita pun Al-Quran dan Al-Hadis itu berbahasa Arab. Gitu. Maka kita sedikit-sedikit kita belajar bahasa Arab. Dari yang mudah dulu, materi-materi yang simple dulu, yang sederhana, baru nanti ke materi-materi yang level berikutnya. Insya Allah ta'ala. Semoga Allah mudahkan dan berikan taufik kepada kita semua. Mungkin demikian kita tutup saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika Allahumma asyhadu bihamdika an la asyhadu an ilaha la illa anta ilaha illa astaghfiruka wa anta atubu ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Syukran jazilan Kang, jazakumullah khairan sudah Wah, menyempatkan waktunya. Semoga Allah berikan ganjaran pada Kang Kendi. amin sama Wassalamualaikum Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Izin live Ustaz. Afan afan wa yakum.